Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, shalom. Selamat hari Minggu. Ya. Selamat menjelang Natal atau selamat Natal. Selamat Natal. Ya. Jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan, bersyukur karena di kesempatan ini kita masih terus masih bisa memuji Tuhan. Banyak orang hari-hari ini karena kelelahan bernatal, ya. Masalahnya sebenarnya bukan bernatalnya yang buat lelah, pengeluarannya yang buat lelah. Yang lebih hebat, yang lebih apalagi nanti habis bernatal masih sibuk dengan yang lain. Nah, itu sebenarnya ya yang bikin capek. Habis bernatal, ada lagi setelah bernatal minum-minum, ya kan? Gak ada di sini marga-marga yang seperti itu kan? Ya, habis bernatal minum-minum sampai tengah malam, itu sebenarnya yang buat lelah. Sebenarnya bernatal yang tidak membuat lelah, ya, karena kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hanya efek dari perjumpaan itu kadang-kadang bisa berlangsung sampai tengah malam, sehingga ada banyak orang karena bernatal tidur tengah malam, sambil minum-minum, akhirnya tiba giliran mau bangun pagi untuk ibadah, apalagi kayak kita nih ibadahnya jam 8 pagi, kita dipaksa bangun jam 6, ya kan gitu kan, paling lambat ya, supaya apalagi yang jauh-jauh nih dari Dasal, dari Agro, dari tempat yang jauh-jauh ya, kita dipaksa bangun cepat. Sementara fisik sudah nggak mendukung, kenapa? Tidurnya tengah malam. Ya, itu sebabnya memang perlu sekali ibu bapak memanage diri kita, mendisiplin diri kita untuk istirahat yang tepat sesuai dengan maunya Tuhan. Demi kesehatan kita, supaya ketika datang beribadah seperti ini kita fit. Apalagi pesan saya nanti di malam tahun baru, seringkali jemaat di tanggal 1 itu banyak yang gak ibadah. Kenapa? Malamnya tanggal 31 itu mabuk-mabukan. Saudara, saya rasa ini tradisi harus dibuang. Ya, tradisi harus dibuang. Oke lah, ya, tradisi memaafkan itu sebenarnya juga tradisi. Karena kalau kita mau mengampuni, memaafkan, minta maaf, itu harusnya everyday, setiap hari. Setiap hari kita harus memaafkan orang. Jadi kadang-kadang jadi tradisi pas malam tahun baru maaf-maafan, ya, jadi tradisi sebenarnya. Karena Tuhan mengajarkan kita bukan mengampuni sekali setahun, tapi kita mengampuni kapan? 7 kali 70 kali, itu perkara sehari, ya. Jadi di situ kita harus mengampuni. Bukan berarti saya larang saudara nanti malam tahun baru kumpul-kumpul maaf-maafan, bukan. Kalau mau saudara lanjutkan tradisi silahkan. Dan itu pun tradisi baik. Tapi yang saya maksud ya, kadang-kadang ketika kita sudah maaf-maafan gitu tahun baru, belum lagi cerita-cerita, tidurlah nanti jam 3 pagi. Setelah tidur bangunlah, datang ke gereja ngantuk-ngantuk. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan terus kita berubah. Terus ya, dan masalah mengampuni itu tidak sekali setahun, tapi setiap hari hidup kita harus mengampuni. Amin. Baik, saudaraku yang kekasih, kita masuk di minggu yang ketiga minggu yang keempat, ya, dengan tema Yesus Juru Selamat. Ya, sudah bisa ditampilkan. Nah, saudara, kita baca Alkitab kita dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12. Berkenaan dengan dua hari atau 3 hari lagi ya. Ya, 2 hari lagi ya, karena 24 malam kita akan merayakan puncak Natal ya. Kita akan merayakan malam Natal tentu dengan tema yang sudah diberikan oleh Sinode atau PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, yaitu dengan tema marilah kita pergi ke Bethlehem ya. Dan itulah akan menjadi tema kita nanti di tanggal 24 malam. Nah, saudaraku, saya lanjutkan menjelang
hari Natal itu kita bicara tentang pesan para malaikat kepada para gembala. Di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12 kita akan baca. Kalau sudah dapat, bilang amin. Belum? Belum ya? Ada masalah dengan komputer kita? Ya, baik. Kalau tidak, mari sama-sama kita baca di Alkitab kita masing-masing. Silakan. Ada Alkitabnya ya? Memang Bapak Ibu kita nggak boleh tergantung pada multimedia sepenuhnya. Tujuannya mengapa kita perlu selalu bawa kitab ini? Kalau kitab ini enak saudara, apalagi bawa pena. Jadi ketika saudara ada ayat, saudara bisa langsung tandai pakai pena. Ya, mari kita baca di dalam ayat yang ke-8 sampai 12 kita bergantian demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Sama-sama kembali. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Silakan duduk. Ya. Sekali lagi dalam ayat ini saudaraku dijelaskan bagaimana para malaikat menyampaikan pesan kepada para gembala. Yang pada waktu itu para gembala ini sibuk dengan urusannya, sibuk dengan bisnisnya. Ya, yaitu apa? Menggembalakan kambing domba. Karena bagi para gembala ini saudaraku sangat sayang sekali kalau kambing dombanya hilang. Satu pun ya, namanya juga peliharaan kan. Kita nggak mau kambing domba kita hilang, kita nggak mau ternak kita hilang, kita nggak mau hasil tani kita hilang, betul? Ada yang mau di sini sawitnya hilang didodos orang? Berdoa, Tuhan dodos, biarlah pencuri mendodos sawitku ada. Bah, dong Jol Maison. Ada di sini Bapak Ibu yang mau sawitnya didodos orang? Enggak ada, karena memang itulah manusia. Ya, karena memang itu hasil kerja kita, sama seperti para malaikat, mereka menjaga kawanan dombanya, tujuannya supaya tidak ada yang mengambil. Tetapi ketika mereka sedang bekerja, sedang sibuk dengan urusannya, sedang sibuk dengan bisnisnya, tiba-tiba saudaraku malaikat turun dan berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat dan Tuhan. Dan inilah yang menjadi tema. Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus itu adalah Tuhan. Berita disampaikan kepada para gembala-gembala. Di dalam PPT dikatakan berita disampaikan kepada para gembala-gembala yang tinggal di padang itu adalah sebuah kesukaan besar. Artinya berita yang hadir hari ini ke tengah-tengah kita adalah kesukaan besar. Ya, saudaraku, di tengah-tengah ketakutan mereka, kenapa? Kenapa para gembala sedang takut? Karena waktu mereka sedang berada di padang, tiba-tiba ada sosok yang mendatangi mereka. Tiba-tiba ada cahaya yang mendatangi mereka. Jadi saudara bisa bayangkan ketika saudara berada di tengah kegelapan, di tengah-tengah hutan, tiba-tiba ada sinar. Saudara, apa yang saudara alami? Takut. Ya, takut, ini ada apa ini? Tetapi puji Tuhan ketakutan mereka dibalas dengan apa? Ternyata ketakutan mereka dibalas dengan kemuliaan. Kenapa? Karena yang hadir pada waktu itu adalah pembawa berita yang disebut dengan malaikat Gabriel. Ya, malaikat yang menyampaikan firman, malaikat yang menyampaikan kabar baik ke tengah-tengah mereka. Dan di tengah-tengah ketakutan mereka, kemuliaan Allah dinyatakan tentang Yesus Juru Selamat. Ya, di mana saya katakan bahwa Tuhan yang mengambil rupa sebagai manusia dilahirkan di dalam dunia. Selama ini orang Israel mengetahui ada Tuhan. Selama ini orang Israel mengetahui ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi
saudaraku, orang Israel tidak pernah melihat secara langsung seperti apa itu Tuhan. Ya, bahkan di zaman Abraham Tuhan pernah memperlihatkan punggungnya, tetapi orang-orang Israel tidak sanggup melihatnya karena itu jauh lebih bersinar dari sinar matahari yang sangat tajam. Sehingga mereka tidak bisa melihat. Tapi kali ini ada berita besar, ada sukacita besar. Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang dulu di zaman Musa, di zaman Abraham pernah memperlihatkan diri, ya hanya dengan punggungnya sehingga mata manusia nggak mampu melihatnya. Tapi hari ini datang berinkarnasi menjadi manusia. Makanya ini membuat mereka penasaran, saudaraku, seperti apa kehadiran Tuhan itu, seperti apa Allah yang telah hadir itu. Ya, bagaimana prosesnya? Kalau prosesnya saya nggak perlu ceritakan karena dia lahir, ya masuk di dalam rahim Maria, dikandung 9 sampai 10 bulan, lalu kemudian dilahirkan. Tapi penasaran mereka seperti apa wajah Tuhan yang hadir itu. Sehingga saudara-saudaraku dengan cepat mereka berlari ke sana. Untuk apa? Mengejar. Untuk apa? Melihat. Untuk apa? Untuk bertemu, berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Sang Juru Selamat dan Tuhan. Saudaraku, sekali lagi dalam Lukas pasal 2 ayat 11 saya baca. Ayo Bapak Ibu boleh baca kembali Alkitabnya, sama-sama kita baca sekali lagi 3-2 ya. Hari ini, oke sama-sama udah dapat 3-2 ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sesuai dengan pernyataan, sesuai dengan narasi para malaikat, hari ini ada yang lahir di tengah-tengah kita. Siapa? Ada dua, ya, ada dua pangkat, ada dua jabatan, ada dua tugas yang disampaikan para malaikat yang menjadi bagian daripada Tuhan yang disampaikan tadi, ya, bagian daripada bayi yang lahir ini. Yang pertama, bayi yang lahir itu disebut sebagai Juru Selamat. Ya. Yang pertama disebut sebagai Juru Selamat. Jadi ada dua hal di narasi ini. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru Selamat, yaitu Kristus. Jadi Juru Selamat yaitu Kristus, koma, kalau saudara perhatikan, yang kedua disebut Tuhan. Ya. Ya, ini akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama disebut dia Juru Selamat. Saudaraku yang kekasih, Yesus adalah Juru Selamat. Sama-sama dulu katakan, Yesus itu Juru Selamat. Ya. Ibu bapak, kebutuhan mendasar yang dibutuhkan manusia karena keberdosaannya adalah keselamatan. Ya, sekali lagi. Kebutuhan mendasar manusia karena banyaknya dosa di tengah-tengah dunia adalah keselamatan. Ya. Nah, kesadaran akan hal ini sebenarnya harus ada di tengah-tengah kita. Ya, artinya kebutuhan kita yang mendasar, ibu bapak, bukan harta. Harta itu penting, uang itu perlu kita cari karena dengan mencari uang kita bisa membeli makanan. Dengan makan maka kita akan berlangsung kehidupannya, kan begitu? Uang itu penting. Ya. Uang itu perlu. Sama-sama katakan dulu ke sebelahnya, uang itu perlu. Kalau bagimu nggak perlu, kasih aja ke gereja. Perlu nggak uang? Perlu do happen damang dainang? Saya mau bilang harta itu penting, uang itu penting. Makanya karena untuk mencari uang orang lakukan banyak hal. Orang siap bekerja, mulai dari eksplorasi contohnya ke hutan-hutan. Ada orang siap berbangunan, ada orang buat bisnis A, bisnis B, bisnis C. Ada orang kelola tanahnya untuk apa? Mungkin tanaman palawija supaya apa? Ada uang-uang tambahan. Dan itu sangat penting, tetapi ibu bapak, kebutuhan mendasar kita bukan uang. Tapi karena banyaknya dosa kita, sebenarnya kebutuhan mendasar kita adalah salvation. Kebutuhan utama kita adalah keselamatan. Ya, inilah kebutuhan mendasar kita. Dan kesadaran akan hal ini ya harus ada di tengah-tengah kita.
Karena kebutuhan kita adalah keselamatan. Karena begini saudara, kenapa kebutuhan kita itu adalah keselamatan? Gini, sebanyak-banyaknya pun harta saudara kumpulkan, kalau kita sudah mati, nggak ada yang bisa kita bawa. Kalaupun ada nanti misalnya di peti jenazah, dibuat sepatu, dipakaikan jas, ya. Apalagi yang biasanya. Sebenarnya tuh sayang ibu bapak. Ya, bahkan kalau bisa saya pesan, ya, kalau ada yang meninggal nggak usah lah bikin barang-barang mahal, sayang kan? Karena itu di tanah. Apalagi yang paling lucu dikasih lagi duit, mau jajan di mana? Asa dongan no jajan nainna kan? Mau jajan di mana? Ya, boleh orang Kristen apalagi kita di GB ini, di karismatik ini saudara, pola pikir kita harus berubah. Jangan sama dengan dunia. Roma pasal 12 dikatakan janganlah hidupmu sama dengan orang dunia. Ya, banyak orang-orang Kristen tersesat ketika meninggal. Bapak Ibu sayang, Bapak Ibu misalnya beli tas itu mahalnya minta ampun, kok ditaruh di sana kan? Ya, makanya di Eropa, di barat sana saudaraku, ketika lihat yang begitu-begituan ada kubur digali kembali. Sayang katanya kan? Untuk apa? Karena apa? Kalau manusia itu sudah jadi mayat, tubuhnya kembali menjadi debu. Tapi orangnya nggak ada di situ lagi. Orangnya sudah ditempatkan di dua tempat. Kalau dia orang benar ditempatkanlah di Firdaus. Halamannya sorga. Ya, terasnya sorga. Itulah Firdaus. Ya, tapi kalau dia hidupnya nggak berkenan semasa hidupnya jahat, nggak pernah menerima Yesus, ia ditempatkanlah di Hades. Ya, dikatakan alam maut, alam kubur. Ya, di alam maut. Dia mau jajan di mana, saudara? Tasnya mau dipakai untuk apa? Nggak bisa digunakan. Hal yang daging nggak bisa digunakan untuk yang rohani. Halo jemaat, paham nggak yang saya maksud? Ya, jasnya itu busuk di tanah. Makanya sebenarnya sayang sekali kalau ada jasnya yang cantik dikasih kan. Coba kasih saya saudara jasnya kalau cocok ukurannya sama saya kan. Bisa saya pakai khotbah saudara, ganteng saya dibuatnya. Ya. Bayangkan dibikinlah baju pengantinnya yang harganya 50 juta. Tiba-tiba ditaruh, aduh sayang banget ya. Coba kasih Titi biar ada dia pakai nanti pengantin. Iya kan? Sayang banget kan gitu loh. Iya kan? Ada rencana kapan Ti? Kasih dia kan? Contohnya kayak gitu saudara. Kalau ada jas yang ganteng-ganteng kasih si Kinto. Nanti menikah dia biar dia susah dia pakai. Iya kan? Seperti itu. Ya. Nah ini kebutuhan kita yang mendasar. Harta nggak bisa kita bawa jemaat Tuhan. Yang lebih parah lagi saudaraku, ada kejadian di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah tentu orang Kristen, orang Toraja. Ya, kebetulan si bapak ini suka dengan moge, motor gede. Motor yang harganya 1 miliar ke atas. Meninggal bapaknya, mogenya juga ditaruh di dalam. Kan sayang banget. Karatan di sana nggak ada gunanya. Karena orangnya nggak ada di sana lagi saudaraku. Waktu nyawanya dicabut sudah terpisah antara tubuh dan roh. Udah terpisah. Makanya keselamatan itu tidak terjadi. Maksudnya keselamatan tidak bisa didoakan ketika orang itu sudah mati. Keselamatan dikerjakan selama orang masih hidup. Nggak bisa setelah mati, oh Tuhan tolonglah ini bapakku mamaku ini supaya ke surga. Nggak bisa. Nggak ada itu seperti itu. Konsep imannya Kristen nggak seperti itu. Konsep iman Kristen keselamatan ditentukan di saat kita masih hidup. Makanya yang paling tepat sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yaitu apa? Mati dipocong. Di kain kapan. Cuma kan udah susah merubahnya ya gak? Bisa gak kita rubah itu di GBI? Dang maradaton langsung gitu kan? Yang paling tepat sebenarnya di kain kapan. Maaf, itu kan sebelum di kain kapan kan dimandiin toh? Dimandiin, dibersihkan, lalu gak ada bajunya apa-apa kan? Kalau orang seberang itu kan gitu, langsung digulung. Udah, itu yang paling tepat.
Cuma asa sangap katanya, apa yang sangap udah mayat. Ya, logika ini saudara ya, sorry mungkin saudara jangan bilang unang tu GBB tak ngasongon nasing pengajaran ini Pak Pendeta, bukan. Saya meluruskan yang sesungguhnya itu sebenarnya orang Yahudi kan gitu, makanya Yesus aja pun dikain kapan. Makanya kadang-kadang ini jadi bahan ejekan bagi orang Kristen, orang Muslim. Maaf ini karena media sosial, gak apa-apa, bukan merendahkan kekristenan. Tapi ini jadi bahan ejekan. Orang Kristen itu nggak ngikutin Yesus katanya. Yesus dikain kapan kok dia dijas? Ya kan? Ya betul nggak saudara? Betul, orang-orang Yahudi ya ini dikain kapan? Diikat ujungnya, dipocong lah istilahnya kan? Itu seperti itu sebenarnya. Cuma bagaimana kira-kira mau kita robah ini? Siapa dulu contoh yang mau mati duluan? Gawat Bapak Gembala. Mana ada Pak yang mau jadi contoh. Tetapi maksud saya ini menjadi perenungan bagi kita. Paling tidak begini. Kalau barangnya terlalu mahal nggak usahlah masukkan. Kalau memang hanya sekedar misalnya kan. Ya sekedar pakaian biasa lah. Nggak masalah. Ya nggak apa-apa, nggak harus dipocong juga karena memang udah kita buat tradisi. Karena sebenarnya nggak ada hubungannya lagi. Makanya salah orang ke GBI sempat ngomong siapa mas sakrameni. Saudara kematian nggak di sakramen. Sakramen cuma ada 2. Apa Ibu Sintua? Perjamuan kudus dan baptisan kudus. Protestan hanya mengenal 2 sakramen. Maaf dari yang ada dari latar belakang Katolik. Hanya Katolik yang buat itu jadi sakramen. Nggak ada. Ya. Sakramen ada Katolik ada 7 sakramen. Kalau Protestan hanya mengenal 2 sakramen. Hal yang sakral. Kematian itu apa? Jadi kalau bukan mas sakrameni apa Pak? Kematian itu namanya upacara pemakaman. Sama seperti pernikahan, upacara pernikahan. Makanya saudaraku, kadang-kadang orang kita itu terbalik. Lebih hormat pernikahan daripada baptisan. Salah. Harus lebih hormat baptisan dari pernikahan. Makanya kalau lagi baptisan pakai jas sama anak-anakmu itu. Pakaikan jas. Kenapa pernikahan kau pakaikan jas? Karena kalau pernikahan itu hanya upacara pernikahan. Yang ditaruh di rumah Tuhan. Tapi kalau baptisan harus beri yang terbaik karena itu sakramen. Makanya pas perjamuan kudus setiap ya kalau bolehnya dia lakukan tiap minggu. Ada gereja yang lakukan perjamuan kudus tiap minggu. Tapi kita lakukan setiap bulan. Kenapa? Karena mengingat dananya. Boleh. Pas perjamuan ya minimal minggu pertama saudara hadir. Pakai jas semua. Sakramen loh saudara. Coba kadang-kadang saudara anggap remeh betul nggak sama sakramen? Udah pas perjamuan kudus nggak ke gereja. Ada yang ke gereja nggak hormat. Coba mulai minggu depan perjamuan kudus pakai jas semua yang laki-laki. Kalau ada yang ibu-ibu pakai kebaya. Lebih hormat dari pernikahan kan gitu kan. Coba nanti diumumkan di ITB masing-masing ya Ibu Sintua ya. Setiap perjamuan kudus pakaiannya rapi. Kan sakramen saudara. Ya bukan karena mahal kata Ibu Gembala ya. Ada kebayanya kan? Kasih tahu dulu sebelahnya. Mulai tahun 2025 perjamuan kudus kita yang laki-laki pakai jas ganteng-ganteng, yang perempuan pakai kebaya. Ayo ingatkan sebelahnya. Tapi kalau nggak ada, ya barulah nggak apa-apa. Tapi kok adanya di rumah, tapi lagi sakramen, saudara anggap remeh gitu kan? Padahal kalau pernikahan bermakeup mulai dari jam 4 pagi. Itu coba kalau sakramen perjamuan kudus bermakeup dari jam 3 pagi. Loh, logika ini yang saya sampaikan saudara. Kok jadi ke sana kita ya? Kita lewatkan. Ya, kebutuhan mendasar kita adalah apa? Keselamatan. Ini tadi pembahasan utama. Kebutuhan utama kita bukan harta. Sekalipun harta itu penting.
Maka karena kebutuhan utama kita adalah keselamatan, keselamatan itu berarti bebasnya seseorang dari murka Allah yang akan datang sebagai hukuman atau penalti dari dosa. Oh ya, udah tampil ya. Jadi itulah keselamatan. Bebasnya seseorang dari murkanya Tuhan. Supaya suatu ketika Yesus datang kedua kali, ibu bapak kita sudah bersama dengan dia di sorga. Dan ketika kita meninggal bapak ibu, mayat kita, oke, itu kembali ke tanah. Tapi kita bersama-sama ada di Firdaus. Sama seperti yang Yesus katakan kepada orang di sebelah kanannya, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Inilah kebutuhan utama kita. Saudaraku, manusia berusaha dengan segala cara. Jadi karena kita bicara tentang salvation, keselamatan, mungkin ada di slide berikutnya. Manusia berusaha dengan segala cara, ya, untuk apa? Untuk keselamatan. Dari dulu itu saudaraku, karena ternyata gini saudara, manusia itu sadar akan keselamatan. Kenapa? Jawabannya kenapa? Sebenarnya kenapa? Karena memang di dalam diri manusia itu ada roh Allah. Roh Allah itulah, roh itulah yang membuat orang sadar akan pentingnya keselamatan. Makanya demi keselamatan itu manusia beragama. Orang Yahudi buat namanya agama Yahudi. Itu karena keselamatan, sadarnya keselamatan. Ada agama pagan zaman dulu itu, ada agama pagan namanya ya. Yang kemudian ini menjadi yang diteruskan oleh saudara kita Muslim, ya. Dan saudara-saudaraku, karena orang sadar akan pentingnya keselamatan dan orang tahu bahwa hidupnya bukan berakhir di dunia ini. Justru ketika sudah berakhir di dunia ini ada kehidupan berikutnya. Nah, ketika orang sadar akan hal itu, maka orang beragama. Ketika orang sadar akan hal itu, maka orang menyebar kebaikan. Ya, ketika orang sadar akan hal itu, orang menyebar kesalehan. Ketika orang sadar akan hal itu, orang mempelajarinya. Saya sebut dengan ilmu, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Ini namanya kesadaran rohani yang sesungguhnya ada pada manusia karena adanya roh Allah di dalam diri manusia itu. Kesadaran inilah. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita jemaat GBI ketinggalan kesadaran, atau saya sebut dengan kehilangan kesadaran. Maksudnya hilang kesadaran itu apa Pak Gembala? Kehilangan kesadaran bahwa kebutuhan utama kita adalah keselamatan. Makanya kalau kebutuhan utama kita adalah keselamatan, saudara-saudara, maka kita perlu mencari keselamatan itu dengan cara beribadah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dinyatakan sebagai juru selamat. Tetapi usaha manusia mulai dari zaman dulu kala dikatakan gagal. Kenapa? Karena dosa. Saudaraku, kebaikan, saudara boleh ada di PPT. Kebaikan itu hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Maksudnya Bapak, nggak boleh kita berbuat baik, boleh. Tapi bukan perbuatan baik yang menyelamatkan. Kalau perbuatan baik yang menyelamatkan, nggak perlu kita beragama. Nggak perlu percaya Yesus. Kalau perbuatan baik yang menyelamatkan. Tapi perbuatan baik perlu nggak? Perlu. Setelah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buah daripada keyakinan kita kepada Yesus itu adalah perbuatan baik. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Jadi perbuatan baik nggak menyelamatkan Pak. Yang menyelamatkan adalah Yesus. Caranya seperti apa? Ketika saudara berkata, Yesus, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau diselamatkan. Tapi setelah engkau diselamatkan, jangan berhenti ibu bapak. Jangan berhenti ya aku sudah diselamatkan. Saudara jangan berprinsip sekali selamat tetap selamat. Enggak. Ketika engkau sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, engkau harus berbuah. Karena Alkitab bilang apa?
yang tidak berbuah harus ditebang. Ya, bisa nggak lepas keselamatan kita walaupun kita sudah dibaptis? Bisa, kalau nggak ada buah. Kalau kita melompat dari keselamatan itu nggak ada buah, nggak ada kehidupan. Makanya perbuatan baik itu harus dilakukan, tapi bukan perbuatan baik itu yang menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan adalah Yesus. Ketika saudara percaya kepada nama Yesus, perbuatan baikmu itu adalah buah dari pertobatan itu. Puji nama Tuhan. Jemaat. Ngadong nama dohodok. Kedinginan ya AC-nya ya. Biar kita panasi, biar enggak ngedohodok. Kedinginan. Waduh, biarlah. Bila perlu nanti majelis siapin bantal ya. Dan sama selimut. Ya. Saudaraku, namun dikatakan manusia gagal ya. Dan yang dapat memberikan keselamatan atau jalan keluar karena dosa manusia adalah Allah itu sendiri. Ya. Ada orang bertanya, loh kenapa harus Allah? Kenapa harus Allah jadi manusia? Jawabannya begini, yang bisa menyelamatkan, menebus dosa hanyalah orang yang tidak pernah berdosa. Ingat, yang bisa menebus dosa, menebus pelanggaran, ya, mengampuni pelanggaran manusia hanya orang yang tidak pernah berdosa. Makanya kenapa bukan Yusuf penebus dosa? Kenapa bukan Musa penebus dosa? Kenapa bukan Paulus penebus dosa? Karena Paulus pernah berdosa, Musa juga pernah berdosa. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, para nabi itu pernah berdosa. Mereka nggak bisa menebus dosa. Tapi syarat kedua ada, Pak. Yang bisa menebus dosa jadi pengantara harus orang yang pernah jadi manusia. Nah kalau Paulus menebus dosa nggak bisa. Dia terganjal di sisi satu. Di mana? Dia pernah berdosa. Kalau Musa yang menebus dosa, manusia dia. Bisa menebus dosa, bisa jadi pengantara. Bisa, tapi terganjal. Dia berdosa. Makanya bagaimana caranya? Nggak ada jalan lain, nggak ada jalan keluar. Tuhan itu yang harus datang jadi manusia. Karena apa? Hanya Dia yang tidak berdosa. Bahkan itu dibuktikan ketika Tuhan itu lahir di kandang domba, besar, menjadi anak remaja, sampai dewasa, sampai Dia disalibkan, satu pun tidak ditemukan dosa di dalam dirinya. Dan penyelamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh seorang manusia tapi yang tidak berdosa. Dan kedua hal itu ada di dalam diri Yesus. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu, jemaat paham? Haleluya. Sekali lagi, yang dapat memberikan jalan keluar kemudian adalah Allah itu sendiri yang melalui Kristus menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Sekali lagi, Yesus bukan hanya guru selamat. Coba di PPT ada. Bukan guru. Maksudnya guru selamat maksudnya apa? Hanya tahu mengajarkan. Bukan. Yesus bukan hanya guru selamat yang mengajar dan menunjukkan jalan. Inilah jalan, inilah jalan. Bahkan di agama lain saudaraku ada yang dikatakan tunjukkanlah jalan kebenaran itu bagi kami. Yesus bukan hanya guru yang mengajarkan cara keselamatan. Tapi Yesus adalah juru selamat itu sendiri. Bukan guru. Bukan sekedar guru. Mengajarkan tapi Dia adalah jalan itu sendiri. Makanya saudara karena Dia adalah jalan keselamatan itu. Mari kita berada di belakangnya. Ya, makanya orang Kristen disebut apa? Pengikut Kristus. Maka saya dengan tegas selalu bilang Kristen bukan agama. Tapi Kristen itu pengikut Yesus, pengikut Kristus. Cuma karena di Indonesia dibuatlah jadi kolom agama. Karena ada undang-undangnya harus ada agama. Kenapa? Karena memang yang menguasai Indonesia itu adalah orang yang beragama. Kalau Kristen bukan agama saudara. Tapi dijadikan agama. Ya, karena Tuhan gak pernah turunkan agama loh.
Ada enggak? Kalau dia seberangkan, Allahnya yang langsung menurunkan agama. Kalau Kristen tidak. Allah tidak pernah menurunkan agama. Karena agama itu artinya apa? Tidak, agama itu kacau balau. Tujuannya supaya tidak kacau balau. Kristen bukan agama, bukan hanya sekedar untuk kacau balau, tapi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya, di mana saya dan saudara-saudaraku mengikuti jalan yang lurus itu, yaitu Yesus Kristus, jalan keselamatan. Waktu Yesus berkata, Yohanes pasal 14, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Maka orang yang berada di belakangnya, yang mengikuti dia akan memperoleh keselamatan itu. Aminnya kenapa lemas sekali saudara? Amin. Agak shock ya saya bilang Kristen bukan agama ya. Agak kaget ya. Agak kaget. Bagaimana lagi kalau aku bilang untuk sekarang Yesus bukan lagi terang dunia. Kaget saudara kan? Karena ayat itu kan bilang akulah terang dunia selagi aku ada di dalam dunia. Jadi Yesus terang dunia selagi dia ada di dunia. Jadi terang dunia sekarang siapa? Kita. Makanya kalau sempat saudara gelap, engkau tidak terang dunia lagi. Kalau hidup kita nggak benar, mungkin Pak Pendeta ini kok ekstrim-ekstrim, bukan. Supaya kita lurus ibu bapak. Iman kita itu lurus. Iman kita itu berada pada iman kebenaran. Sama seperti waktu saya bilang begini. Saya rindu semua jemaat melayani. Kan? Saya selalu bilang gitu kan. Tapi kan ibu bapak harus paham. Kalau saya bilang melayani, tunjukkan dulu diri dengan kesetiaan. Kan gitu. Tunjukkan dulu diri dengan mau bergabung, berdoa. Karena pelayanan kita kan bukan pelayanan keahlian, skill. Hanya jago nyanyi. Saya tahu banyak yang jago nyanyi. Tapi kalau memang kita nggak memberi diri kita, nggak bisa juga dipakai melayani saudara. Bagaimana caranya? Jadi kalaupun saya sebut namanya A, si B, si C, ayolah si Bapak yang saya sebut namanya, gabungkanlah dirimu. Mari kita berdoa, tunjukkanlah kesetiaanmu. Apalagi banyak zaman sekarang penyakit gereja adalah apa? Dia ke gereja kalau hanya melayani. Kalau nggak melayani nggak ke gereja, nggak nampak. Bayangkan, mau dibuat apa pelayanan ini? Mana si Anu? Kok nggak gereja? Iya Pak, nggak ada pelayanan jadi nggak gereja dia. Iya. Lalu hidupmu mau ngapain? Jadi kalau hanya mau pelayanan aja ke gereja itu bahaya sekali saudara-saudara. Nah gitu, makanya kalau saya sebut si A, si B, si C, saya sebutkan kemarin nama-namanya ke Ibu Kia. Silahkan direkrut, tapi Bapak Ibu yang direkrut tadi tunjukkanlah dirimu dengan kesetiaan. Sama seperti ada salah satu jemaat kita dulu di sini. Rupanya dia beribadah kemarin di salah satu gereja yang saya melayani Natal. Oh di sini itu sekarang. Karena anaknya langsung jumpai saya. Dia salam saya si Anu Pak. Oh kalian ibadah di sini. Terus saya tanya sama gembalanya. Gimana Bapak si Anu itu? Mantan jemaat kami itu dari tebing. Iya itulah Pak penggembala katanya. Dia minta terus pelayanan. Tapi ke gereja pun sekali setahun, bagaimana mau pelayanan? Nah gitu saudara, gimana? Memang kalau dia dikasih pelayanan talentanya bagus Pak, luar biasa. Tapi nggak kami kasih lah pelayanan. Karena kesetiaannya belum ada. Nah, iya saya bilang memang di tebing pun dulu kayak gitu. Kubong rahasianya sedikit kan. Memang di tebing pun dulu dia begitunya. Sabar-sabarlah, gembalakanlah dengan baik. Ya, nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama sama seperti itu. Kadang-kadang orang Kristen gak mengerti bahwa kekristenan itu adalah pengikut Kristus. Artinya kalau Yesus berkata akulah jalan, lalu kita mengikut dia, saudara berada pada keselamatan itu. Amin. Haleluya. Sekali lagi dia bukan hanya guru selamat, tetapi dia adalah juru selamat itu sendiri. Puji nama Tuhan. Ya jemaat. Yesus adalah juru selamat. Berbahagia enggak saudaraku mengikuti Yesus? Seperti lagu kita tadi. Ku berbahagia
bahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Jangan ada dulu yang nyumbang ya, besok aja. Kenanku diterima dak ya? Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Jangan lalu jangan nyumbang ya. Memuji Yesus Udah gak sabar lagi mau nyumbang. Nanti aja di luar ya Pak, tolong ya. Udah ada gak sabar mau nyumbang. Dibilang, ih bagus juga rupanya suara Pak Gembala kita. Kita sumbang yuk. Kalau gak bagus suara saya, gak mungkin lah suara Cynthia bagus. Woi. Haleluya. Saya terima kasih saudara, grup bandnya juara 2. Gak dapat juara 1 karena penilaiannya bukan hanya di vokal ya. Terima kasih buat doa jemaat. Jadi ada SMA Karangturi itu memang permainan musiknya rapi sekali ya. Benaya juga ngakuin itu. Ya, jadi karena kan kalau namanya grup band penilaian nggak hanya vokal. Karena kalau di vokal kemarin Cynthia udah juara 1. Ya, karena penilaiannya permainan musik. Ya. Jadi bersyukurlah dari 5.000 peserta kan anak kita dapat ya, grup band mereka dapat peringkat 2 itu luar biasa itu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya. Nah saudara-saudaraku, kita kembali lagi yang ke firman Tuhan yang kedua dari narasi yang disampaikan oleh malaikat. Pertama dikatakan bahwa Yesus itu juru selamat. Katakan sama-sama, saya bahagia mengikuti juru selamat. Yang kedua dalam Lukas 2 ayat 11 tadi dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Yang kedua Tuhan. Nah Yesus itu bukan hanya sekedar juru selamat, tapi Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Tuhan dalam bahasa Inggris saudara bisa lihat ditulis Lord. Ya, dalam bahasa aslinya itu ditulis Kurios. Dalam bahasa Yunani. Kurios itu sama dengan Lord artinya, tapi lebih banyak pengertiannya. Kalau Lord itu diartikan 2, yaitu Tuhan atau Tuan. Ya, biasanya orang-orang di Eropa sana memanggil bosnya itu Lord, bisa ya, kadang dipanggilnya juga Lord, ya, manggilnya Tuhan. Ya. Panggilnya Tuan. Tetapi di dalam Kurios ada tambahan. Jadi Kurios, ya. Adakah di PPT? Ya. Ya. Kurios itu artinya Tuhan, tuan, majikan atau guru. Jadi kurios pengertiannya lebih panjang karena kurios itu menekankan pada pribadi yang berkuasa. Nah sekali lagi kata Tuhan di situ dalam bahasa aslinya ditulis kurios, yang berarti dia adalah Tuhan, dia adalah tuan, dia adalah majikan, dia adalah guru, atau yang lebih lagi dia disebut sebagai penguasa, berkuasa. Atau lebih dalam lagi saudaraku, Yesus adalah Tuhan, dia yang dimaksud ialah dia adalah penguasa dan pemilik daripada hidup manusia dan semua yang ada di dalam dunia. Itulah kurios. Jadi narasi yang kedua daripada malaikat, satu juru selamat, yang kedua adalah Tuhan. Kurios. Jadi Yesus itu Tuhan. Yesus adalah Tuhan, penguasa atau pemilik.
Tuhan atau Tuhan adalah gelar yang sangat tinggi yang menunjukkan juga bahwa Yesus adalah pribadi yang menerima hormat. Yesus adalah pribadi yang menerima kemuliaan. Ibu bapak, ada yang harus gak apa-apa saya masukkan teologi supaya ibu bapak lebih paham ya. Yesus itu hakikatnya itu Allah. Jadi supaya saudara bisa membedakan apa sih bedanya Allah dengan Tuhan, kan gitu kan. Jadi Yesus itu hakikatnya adalah Allah. Gelarnya adalah Tuhan. Jadi saudara harus tahu ini ya. Namanya adalah Yesus. Dapat ibu bapak, saya ulang. Hakikatnya artinya apa? Enggak bisa dipungkiri. Dia itu adalah Allah. Allah itu artinya apa? Yang menjadikan langit dan bumi. Yang punya segala sesuatu yang ada di alam semesta. Itu Allah. Nah, digelarlah dia sebagai Tuhan. Karena Tuhan ini kan punya banyak pengertian. Ada Lord, ada Kurios. Tadi udah saya jelaskan. Bisa ibu bapak paham jemaat? Halo, anak muda bisa paham ya nak ya? Jadi hakikatnya dia adalah Allah itu sendiri. Yang menjadikan langit dan bumi ya dia. Ya. Lalu waktu dia datang jadi manusia digelarlah dia sebagai Tuhan. Ya, artinya Tuhan, guru, penguasa, pemilik, Kurios gitu ya. Namanya Yesus. Maaf, saya singgung sedikit, berbeda dengan agama seberang. Nama Allah itu nama. Nama bukan. Jadi Allah bagi orang Kristen Allah bukan nama. Tapi itu hakikat pemilik langit dan bumi. Bisa dimengerti? Contohnya gini. Hakikat itu saya. Halomuan Manurung. Itu hakikatnya manusia. Nih, saya ini manusia. Orang. Ya, saya ini manusia. Bukan burung beo. Tadi malam ada yang lucu anak-anak. Aku bukan burung beo loh, manusia loh, ada anak kecil. Ya, saya ini apa? Gelarnya pendeta. Ya, pendeta. Nama saya? Nah, Halomuan Manurung. Seperti itu, bisa dipahami? Jadi Allah itu hakikatnya, Allah itu artinya yang menjadikan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang membentuk semuanya dengan baik. Itu Allah. Gelarnya orang memanggilnya Tuhan. Tuhan, pemilik alam semesta, Kurios, Tuhan. Nah itu, nama Tuhan itu Yesus. Karena kenapa nama Allah itu Yesus saya beritahu? Karena ada banyak Allah lain. Makanya di dalam perjanjian lama selalu bilang begini. Jangan menyembah Allah lain selain daripada aku. Kenapa? Karena memang banyak Allah lain. Ilah-ilah yang dibentuk oleh manusia. Sampai di sini jemaat paham? Ya, ini penting saudara, saya ulang sedikit lagi supaya Bapak Ibu sampai ngeh dulu gitu ya. Sekali lagi, hakikatnya adalah Allah. Artinya dialah yang menjadikan alam semesta, yang menciptakan segalanya, yang berkuasa atas segalanya. Tapi dia digelari manusia apa? Tuhan. Jadi manusia yang menyebutnya Tuhan, hakikatnya Allah. Jadi waktu manusia menyembah Tuhan, nah begitu. Hakikat dia Allah, pencipta langit dan bumi. Manusia menyebutnya Tuhan, Tuhan, Kurios, pemilik. Nama dia ialah Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sampai di sini bisa? Sama seperti saya. Manusia, hakikatnya manusia, gelarnya apa? Pendeta, namanya Halomuan Manurung. Kalau kita samakan, ya saya nggak samakan Tuhan dengan binatang ya. Artinya kalau di binatang, hakikatnya kucing, gelarnya meong, namanya
Siapa nama kucing kuningmu? Si Aren. Nah, ada punya kucing kasih gelar, kasih nama? Nah gitu saudara, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Jadi sekali lagi dia disebut Tuhan. Jadi hakikatnya Yesus itu adalah Allah. Gelarnya dibuat manusia, waktu manusia menyembahnya, ya Lord, ya Tuhan. Nah gitu ya. Lalu nama pribadi dia, prepared name ya. Jadi itu Yesus. Berbeda dengan orang seberang. Makanya saudara nggak usah berantem dengan orang seberang. Karena orang seberang, penguasa langit dan bumi, namanya Allah. Bagi kita itu bukan nama. Bukan prepare name tapi general name. Ya, jadi itu nama pencipta alam semesta. Ya, makanya seringkali berantem antara Kristen dengan agama seberang. Kenapa? Karena sudah berbeda. Bagi kita nama Allah itu Yesus. Bagi mereka nama Allah itu ya Allah itu sendiri. Ya, oke, itu berbeda. Itu sebabnya jangan ada yang berantem ya dengan orang seberang ya. Dijauhkan, hindarkan. Jika dia percaya pada Yesus pencipta langit dan bumi, puji Tuhan. Jika tidak, doakan. Ya, oke. Jika Yesus adalah Tuhan bagi kita, ya, boleh kembali ke PPT. Maka seharusnya kita tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak diri kita sendiri, melainkan menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Jadi kalau Yesus itu sudah kita anggap Tuhan, kita sembah sebagai kurios, kita sembah sebagai Allah, kita sembah sebagai Tuhan. Hendaknya Bapak Ibu seperti Paulus katakan, hidup yang kuhidupi sekarang bukan hidupku lagi. Artinya saudara sadarilah bahwa hidupmu bukan hidupmu lagi, tapi hidup Kristus yang hidup di dalam engkau. Nah masalahnya seringkali kodrat ini kita tantang, kita lawan. Makanya inilah yang membuat Tuhan kita sering sedih. Kenapa? Tuhan pilih kita dari segala bangsa. Dipilih contoh Amang Samuel Tobing. Dipilih jadi umatnya. Jadi terang dunia. Kan saya sudah bilang tadi. Yesus bukan lagi terang dunia. Karena yang jadi terang dunia adalah pengikutnya. Ya. Dipilih. Tapi apa? Kodrat ini kita lawan. Kita tantang. Cara menentangnya gimana? Kita nggak melakukan firman-Nya, kita tentang firman-Nya, kita nggak hidup dalam kebenarannya, hidup kita sama dengan orang dunia, bahkan lebih parah dari orang dunia. Apa nggak membuat Tuhan sakit hati? Apa nggak membuat Tuhan sedih? Sedih, tangis. Saudara tahu nggak betapa sedihnya hati Tuhan? Kita yang adalah gambarnya dipilih secara khusus. Eklesia dilepaskan dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Tapi hidup kita tidak mencerminkan Allah itu sendiri. Ini membuat sakit hati Tuhan. Bapak Ibu sadari nggak berapa banyak kita sakiti hati Tuhan? Tuhan atau kurios. Dia penguasa. Artinya apa? Jalan hidup kita sekarang ditetapkan oleh Dia yang adalah pemilik hidup kita. Ada sebuah lagu katakan, pemilik hidupku. Kayak mana lagunya itu Bang Yabel? Terus pemilik hidupku Yesus Kristus. Coba saudara, bener enggak? Lagu ini bener enggak kita nikmati? Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Benar enggak kita miliknya Tuhan? Sehingga saudara dengan sukacita gereja berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Di gereja, faktanya di luar, suka-sukaku Tuhan, unang pola urusiau Tuhan. Faktanya. Jujur, waktu di gereja kita berkata suka-sukanya Tuhan, di luar faktanya gimana? Suka-sukaku.
Lomo-lomoku Tuhan. Kenapa kau nggak ke gereja? Lomoku. Kenapa kau nggak baca Alkitab? Suka-suka aku. Faktanya suka-sukanya Tuhan atau suka-sukanya kita? Padahal dia kurios bagi kita. Dia Lord kita loh, dia Tuhan kita, dia majikan kita. Saudara tahu nggak majikan? Ibarat kita seorang pembantu, dia bos kita. Karena memang kita hanya pembantu. Kita hanya hamba, doulos. Kita ini hamba loh. Dan majikan kita, kurios kita, Lord kita adalah dia sendiri Tuhan. Bisa nggak jemaat yang hadir? Oke lah yang tak hadir, terserahlah. Kenapa dia nggak hadir? Rugi, nggak mendengar firman. Jemaat yang hadir hari ini, bisa nggak kita berkata, Lord. Bilang dulu sama-sama, my Lord. Tuhanku, tuanku, majikanku, bosku. Haleluya. Tuhan atau tuan, pemilik, ya, adalah penguasa itu terlihat dan terbukti saat Yesus, Bapak Ibu apa? Mendatangkan ikan-ikan. Ketika murid-murid Yesus semalam-malaman tidak mendapat ikan, mereka stres, mereka gulung jalannya. Tapi Yesus berkata, kenapa kamu susah? Semalam-malaman kami menjala ikan, kami nggak dapat apa-apa. Yesus berkata, taruh jalamu, masuk lagi ke tengah. Ya, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Mereka sempat bingung dan berkata apa? Tuhan, semalaman kami menjala. Kenapa dia bilang semalaman? Karena ikan keluarnya di malam hari. Siang dia bersembunyi. Karena kami agak ada keturunan nelayan sedikit. Ya, saudara, orang itu bingung. Tapi tiba-tiba berkata, Guru, karena engkau yang bicara, kami akan lakukan. Saudara, mereka tebarkan jalannya ke tengah. Tiba-tiba mereka heran. Jaring mereka penuh dengan ikan. Siapa yang mendatangkan ikan itu? Lord, penguasa, pemilik, sang kurios. Itulah yang mendatangkan dan berkata, ikan, masuk kau ke jala Petrus. Masuk kau ke jala Andreas. Masuk kau ke jala Yohanes. Saudara, mungkin hari ini ada hal yang mustahil yang kau lihat dengan masa depanmu. Pekerjaanmu seolah-olah udah berapa bulan ini emang gak ada penghasilan. Bisa gak kau percaya pada kurios dan berkata, Tuhan sanggup memberi yang terbaik bagiku. Ini jemaat Tuhan, pengertian tentang kurios ini penting sekali. Mulai sekarang katakan, engkau Lordku, engkau Tuanku. Jangan pernah khawatir, seorang Tuan yang baik itu tidak akan pernah mengecewakan majikannya. Nanti saya akan sampaikan di tanggal 25 tentang seorang majikan yang baik yang memperhatikan anak buahnya. Tanggal 25 nanti khotbah saya itu. Haleluya. Bahkan ketika Yesus berjumpa dengan orang yang lumpuh 38 tahun gak ada harapan untuk bisa sembuh. Tapi Yesus berkata, angkat tilammu, angkatlah kasurmu, kembalilah. Artinya apa? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tak mungkin. Bahkan orang buta, ada seorang Bartimeus yang buta sejak lahir. Saudara tahu artinya buta sejak lahir? Berarti memang tidak berfungsi. Apa itu namanya? Bola matanya, biji matanya, dan apa sel-sel ya istilahnya. Ya, saraf-saraf lah yang berkaitan dengan mata itu sama sekali tidak berfungsi. Tapi ketika dijamah oleh Tuhan Yesus, Yesus bisa buat mata baru. Dari mana itu? Dia buktikan bahwa dia kurios. Waktu murid-murid Yesus tidak tahu lagi, kebingungan, kelaparan, pengikutnya ada sekitar 5.000 orang, nggak tahu lagi mau kemana. Ada seorang Andreas yang mencari, lalu menemukan 5 ekor ikan, ya 5 roti maksudnya dan 2 ekor ikan, berikan kepada Yesus. Ini memberikan makan orang 5.000, ya 5 roti dan 2 ikan. Kalau dibagi-bagi ke jemaat GBT tinggi yang hadir cukup nggak? Jangankan dibagi ke saudara, untuk aku aja kurang. Tapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan Yesus, Yesus bisa buat mujizat.
Bahkan ketika murid-murid sedang khawatir dan berkata, mati kita guru. Kenapa? Karena mereka sedang berada dalam perahu. Lalu perahu itu diombang-ambingkan oleh apa? Topan dan badai. Tapi Yesus berdiri dan berkata, topan, badai, berhentilah. Pada waktu itu topan dan badai itu berhenti. Saya mau bilang, seberat apapun topan dan badai yang kau hadapi. Atau mungkin seperti ikan tadi, kosong. Berapa bulan ini kau nggak dapat apa-apa. Sepertinya gajimu pun terpotong sana sini. Sepertinya pemasukanmu pun sudah nggak ada. Kalau Yesus yang menyuruh masuk jala itu, dia akan terjala.